Puji nama Tuhan. Shalom, sahabat doa, sahabat iman di mana saja berada. Saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita siang hari ini, tapi saya akan mengawali dari satu tulisan seorang ibu, yang mana tulisan ini menjadi satu kesaksian rupanya di dalam kehidupannya. Dia menulis begini: If you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at God, you will be at rest. Indah bukan? Ketika kita melihat kepada dunia kita, apa dunia kita? Dunia kita adalah kemana mata kita berlabuh, melihat, kemana mata kita memandang, kemana pikiran kita bergerak, kaki kita berjalan, hati kita taruh. Situlah dunia kita. Ketika kita mau masuk di dalam dunia kita itu, karena kalau dunia kita itu dunia yang penuh dengan sukacita, pasti hasilnya damai sejahtera. Tapi kalau dunia kita itu adalah dunia yang penuh dengan tipu muslihat, dunia dengan kepalsuan, dunia dengan kemunafikan, dunia dengan penderitaan, dunia kita adalah dunia kebohongan. Sebenarnya kalau kita ada di dunia seperti itu, kita akan tertekan. Dan kalau kita sungguh-sungguh tidak mau keluar dari dunia seperti itu, malah mau masuk ke dalam dunia itu, kita makin akan depresi. Kita makin akan luka yang dalam. Sahabat doa, sahabat ini, saya mengajak saat-saat seperti sekarang ini, kita perlu ada di dalam hadirat Tuhan. Disitulah mata kita harus memandang. Ketika kita sungguh menaruh hati kita kepada Tuhan, ada kemenangan. Yang menulis ini adalah Corrie ten Boom. Saya mengikuti kesaksian. Dia berjalan di dalam kemenangan by day. Ya. Hari lepas hari. Glory to glory. Luar biasa. Corrie ten Boom. Dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa di masa hidupnya. Diceritakan, Corrie ketika dia berusia 48 tahun, dia melihat ada satu penganiayaan yang besar terjadi di Belanda. Dan dia berkata kepada ayahnya, ini tidak mengenakan. Mata dia melihat ada banyak jeritan tangisan yang tidak mengenakan. Orang-orang yang tidak mau kerjasama dengan Nazi akan ditangkap dan dipenjarakan. Waktu itu ada banyak sekali kaum pendatang, yaitu kaum Yahudi, datang di Belanda. Dan Corrie berkata kepada ayahnya, ayah, izinkan rumah mereka dijadikan tempat untuk menampung orang-orang Yahudi yang datang di Belanda. Corrie dan ayahnya, mereka adalah penjual jam. Mereka orang yang berkecukupan. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi luar biasa adalah dia dan ayahnya dan keluarganya. Mereka mengasihi Tuhan, mereka menghormati Tuhan, mereka sayang kepada Tuhan. Mereka selalu membaca firman Tuhan. Bagaimana mereka melihat kehidupan Yesus, bagaimana Yesus hidup dengan penuh belas kasihan kepada banyak orang. Semua orang Yesus datangi, Yesus tolong, Yesus bebaskan, Yesus lepaskan mereka. Dan sukacita Yesus berikan kepada mereka. Dan itu yang menjadi satu kekuatan bagi Corrie ten Boom. Dia mulai dengan kekuatan iman dia kepada Tuhan. Dia menolong orang-orang Yahudi. Kurang lebih ada 800 jumlah orang Yahudi yang ditolong oleh Corrie ten Boom.
Apakah cerita sampai di situ? Rupanya ketika dia mulai memberi diri untuk mengasihi Tuhan lebih dalam, ketika dia mulai menolong membuka rumahnya untuk menampung orang-orang, melindungi kaum pendatang orang Yahudi waktu itu, datang bencana. Ada satu bapak berpura-pura baik, dia datang beritahu, saya mau kerja sama dengan kamu, saya mau supaya kamu menolong saya karena saya ada di dalam kesulitan. Dan Kori bersama dengan keluarganya tidak berfirasat atau berpikiran bahwa orang itu atau bapak itu punya rencana jahat. Dia tidak pikir itu. Kori berkata, oke, kami akan bantu. Apa yang akan kami buat untuk bapak? Dan bapak itu berkata, saya perlu uang. Berapa uang yang bapak perlukan? Dan dia berkata satu jumlah nominal. Dan Kori bersama keluarganya berikan itu kepada bapak itu. Tidak berapa lama, apa terjadi? Rumah Kori digerebek oleh Nasi. Ketika Nasi datang, Nasi beritahu bahwa dia dapat laporan dari seorang bapak bahwa di rumah itu, di rumah Kori, ada orang-orang Yahudi yang sengaja disembunyikan. Dan mereka datang memeriksa rumah Kori. Memang mereka tidak menemukan orang yang sedang mereka amankan itu, ya, orang Yahudi. Tapi akibatnya Kori dan ayahnya dan adik-adiknya dan keponakan mereka ditangkap dan dibawa ke penjara. Dan lebih ironinya lagi, ayahnya setelah 10 hari mati di penjara. Adik-adiknya juga demikian, ponakannya juga demikian. Kori memberikan hidupnya untuk menyelamatkan orang, tetapi malah korban adalah ayahnya dan adik-adiknya. Kori berkata, kalau saya nggak lihat Tuhan, ya, saya sudah depresi, saya sudah stres, saya sudah tertekan, saya sudah ada di dalam satu kedukaan. Tapi karena saya melihat kepada Allah, saya menjadi kuat. Ada satu ayat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, tetap, tidak bergeser, tidak goyah, tetap ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kamu benar-benar adalah murid. Kori melakukan itu. Dia tetap di dalam firman Tuhan. Suatu saat orang yang sudah mencelakakan Kori dan keluarga, seorang tentara Nasi, dia bertobat, dia beri diri untuk Tuhan, dan dia datang minta maaf kepada Kori. Dan Kori berkata, jauh sebelum kejadian saya sudah memaafkan Bapak. Ini luar biasa. Kenapa Kori sampai bisa buat itu? Karena Kori adalah murid Yesus. Kori sungguh mengenal siapa gurunya. Dia percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia berkata, dulu juga dia adalah seorang yang sebenarnya tidak layak, tapi oleh Tuhan dilayakkan. Dulu dia hidup di dalam kegelapan, sekarang diangkat di dalam satu kebenaran terang yang ajaib. Apa hak saya? Kata Kori, saya sudah memaafkan Bapak. Ada satu hal yang juga luar biasa dalam kehidupan Kori. Kata-kata yang dia tulis bahwa apabila kita melihat kepada Allah, kita akan mendapatkan nyaman, tenang di sana. Itu memang luar biasa, sungguh benar. Ketika saya melihat itu, saya teringat satu cerita tentang Nabi Nuh. Nuh membangun bahtera.
Dan waktu Nuh membangun bahtera, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Ada cerita Nuh diperintahkan oleh Allah untuk buat bahtera. Berpetak-petak, pakailah pakau untuk menutup air jangan masuk ke dalam, dan bau hewan jangan mengganggu kalian yang ada di dalam. Dan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, buatlah atap di atas bahtera. Allah tidak suruh buat Nuh jendela, ya. Karena apa? Karena Allah ingin Nuh tidak melihat kepada dunia yang ada di sekitar, tetapi Allah ingin Nuh melihat ke atas, fokus ke atas, memandang ke atas, bergantung kepada Allah. Pandanglah Allah. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berkemenangan seperti Kori dan Nuh, pandanglah kepada Allah. If you look at God, you will be at rest. Kalau kita memandang kepada Allah, kita akan ada ketenangan, ada kenyamanan. Kita tidak akan tertekan, kita tidak akan depresi. Karena apa? Karena ada Allah yang maha besar, yang luar biasa, yang menjadi penjamin atas hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, tetap andalkan Tuhan. Pandang pada Yesus. Saya akan menyanyikan pujian ini. Pandang pada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace.